Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah guys, ini adalah kegiatanku sehari-hari sebagai duta Mugaru. Aku harus menyiapkan semuanya untuk kunjungan ke SD-SD. Yang pertama guys, aku harus memastikan kalau kameranya ini berfungsi dengan baik. Nah ini bisa geser-geser gini kan, ke kiri, ke kanan. Habis gitu bisa zoom in, habis itu bisa zoom out. Nah yang kedua guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu adalah speaker, supaya suara kita tuh terdengar dengan jelas. Nah ini kita bawa, jadiin satu sama kameranya. Nah yang ketiga guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu lighting. Kenapa aku harus bawa lighting? Ya supaya nanti waktu video itu pencahayaannya bagus. Ini kita jadiin satu sama kamera sama speaker biar nggak lupa. Nah yang keempat guys, yang harus dibawa ke SD-SD kalau memang diperlukan, nih kita membawa keyboard piano nih. Kenapa kok bawa ini? Ya nggak apa-apa, biar nanti tuh lebih asik. Nah ini dijadiin satu sama mereka semua biar nggak lupa. Nah guys, dalam satu hari itu bisa 2 sampai 3 SD yang aku kunjungin. Kebayangkan capeknya tuh kayak gimana? Tapi sebagai duta Mugaru harus tetap semangat dan moodnya tuh harus tetap baik. Nah pasti ada beberapa dari kalian yang nanya, Kak gimana sih caranya biar tetap semangat dan moodnya bisa terus baik? Oke, sini aku kasih tahu rahasianya. Tapi ini buat kita aja ya. Oke, sini aku kasih tahu. Oke, jadi ini teman-teman rahasiaku biar tetap semangat. Kita taruh di sini dulu ya. Kita jadiin satu supaya tidak lupa. Ini loh guys rahasiaku biar aku tetap semangat, yaitu Roma Malkis rasa kelapa kopior. Nah, untuk menikmati ini ya guys, aku harus ambil kursi dulu. Karena kan makan harus sambil duduk nih. Oke, aku duduk. Langsung saja kita nikmati Roma Malkis rasa kelapa kopior ya teman-teman. Bismillah. Rasanya enak banget. Dan yang pasti kelapa kopiornya tuh kerasa banget. Renyahnya tuh gak ada duanya. Dan bisa moodku tuh jadi lebih semangat dan lebih baik. Enak banget. Waduh, enak-enak apa sih? Kok gak bagi-bagi? Karena mau. Ya mau lah, tapi bukannya mau minta, tapi mau kasih kamu lagi. Kalau kelupaan itu bisa bahaya, tahu gak sih? Nah ini tuh, biar makin enak. Ini rasa apa kak? Kok warnanya merah gini? Iya dong beda, soalnya rasanya tuh beda. Ini tuh Roma Malkis rasa sweet crackers. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu Akbar. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Minta izin di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi an'ama alaina al-huda was-sihhah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadinil mujtaba wal muktafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepala sekolah dan juga Dewan Guru, berikut juga karyawan SMP Muhammadiyah 3 Waru yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru yang saya doakan semoga selalu diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Sebelum saya lanjutkan, saya izin ucapkan barakallah terlebih dahulu. Saya ucapkan selamat untuk yang sudah berjuang membawa nama baik sekolah untuk mengikuti ajang lomba, entah itu pulang dengan kemenangan atau pulang dengan membawa kegembiraan. Karena saya yakin dua-duanya, baik yang belum diberi kesempatan untuk menang ataupun yang sudah diberikan kesempatan dan ditakdirkan untuk menang, dua-duanya sama-sama sudah berjuang. Semoga apapun itu juara lombanya tidak hanya membawa nama baik sekolah, tapi bisa menjadikan diri sendiri termotivasi untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan dan tidak henti-hentinya kita akan bicara tentang sholat. Sebelum nanti kita akan bahas tentang gerakan-gerakan tersebut,
saya selalu ingatkan kembali bahwa bicara sholat ini berbicara tentang bekal seumur hidup. Satu amalan yang nanti akan dihisab pertama bukan level main gamemu, bukan latar belakang keluargamu, bukan seberapa kaya prestasimu, tapi seberapa baik dan sempurna ibadah sholatmu. Bahkan sebelum ditanya tentang seberapa baik dan sempurna sholatmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap pertama kali jumlah sholat yang sudah kamu kerjakan. Ya, sholat wajib ini kan ada 5 waktu. Pendukungnya itu adalah sholat sunnah. Maka kalau bicara tentang hisab, yang paling utama adalah sholat wajib 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bicara tentang sholat, ini adalah satu hal yang saya berani berikan garansi. Orang yang selalu terkoneksi dengan Allah, saya yakin hidupnya tidak akan kecewa. Orang yang selalu mengingat Allah, hidupnya itu tidak akan sia-sia. Contoh kecil, kalian bisa rasakan, ya, ini sebetulnya praktek buruk. Tapi kalau kalian mau merasakan dan sudah mengalami, maka hati-hati, perlu diluruskan. Kalian, khususnya yang laki-laki, coba ya, dalam 1 minggu, atau mungkin sudah ada yang pernah mengerjakan, dalam 1 minggu itu kan 7 hari, ya. Sholat dalam 1 hari itu kan ada 5 kali 7 totalnya berapa? 35. Kerjakan saja dalam 7 hari 10 waktu sholat saja. Sekali lagi, kerjakan dalam 7 hari, dalam 1 minggu 10 waktu sholat saja. Ketika, mohon maaf, orang tua kamu tidak mengingatkan anaknya untuk sholat, itu pertanyaan besar. Kalau lingkunganmu tidak mencarimu ketika kamu tidak sholat di masjid, itu pertanyaan besar. Yang lebih dipermasalahkan lagi adalah ketika diri kamu sendiri atau diri saya sendiri juga terlewat sholat dalam 1 minggu hanya mengerjakan 10 waktu sholat saja, dan kita biasa-biasa saja. Yang saya khawatirkan satu, saat kita diwafatkan sama Allah, ternyata tidak ada oleh-oleh yang paling terbaik, tidak ada kenang-kenangan yang bisa dibawa pulang, kecuali hanya main-main, kecuali hanya sholat yang bolong, kecuali hanya bersenda gurau dalam sholat. Karenanya saya itu sering mengatakan seperti ini: ketika manusia itu menjalankan setiap kehidupan, itu kan pasti punya masalah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan kesempatan di 5 waktu sholat ini untuk mengadu, untuk curhat, untuk cerita kepada Allah. Caranya gimana? Sholat yang khusyuk, setelahnya berdoa. Nah, kita ini kan kadang repot ya. Manusia ini kan pengennya minta segalanya, tapi sholat apa adanya. Padahal sudah jelas ya, meskipun masalah sebanyak apapun, Allah itu punya solusi. Permintaan kita itu beribu-ribu yang ingin dikabulkan, tapi sayang sekali sholat kita terburu-buru. Karenanya ketika sudah mendengar nasihat ini, harusnya khususnya kita semuanya yang mendengar secara langsung, harusnya paling tidak minimal lah ya, minimal kalau kalian terlewat sholat subuhnya, seandainya duhur, asar, maghrib, isya, itu harusnya minimal dikerjakan kalau memang sholat subuhnya terlewat. Kalau bisa 5 waktu Ustadz, saya yakin
bukan ustadz yang memberikan apresiasi, bukan saya yang memberikan jempol 2, tapi orang tua kamu sendiri. Orang tua saya ustadz gak pernah memperhatikan. Jangankan tentang sholat ustadz, sekolah aja kesadaran saya sendiri. Saya yakin kalau ada yang seperti itu, ya, dampaknya itu memang tidak terasa sekarang. Tapi insya Allah kalau kalian serius mengerjakan sholat ini, setahun belum terasa, 2 tahun juga belum kelihatan hasilnya, 3 tahun berikut setelahnya ketika kalian terbiasa dengan sholat ini, saya yakin orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan pasti akan kerasa efeknya, ya. Karenanya saya akan mulai sekali lagi. Saya akan coba buka kembali setelah sebelumnya kita terhenti lama karena tertunda libur dan lomba. Kita mulai ulang nanti next pertemuan, insya Allah kita akan, agar pembahasannya lebih rapi. Beberapa waktu lalu saya coba mencari kitab referensi, tapi ini yang lebih mudah, ya. Cara sholat menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ini simple, mudah, sudah saya baca juga. Harganya juga ternyata murah. Berapaan? Harganya itu 3 porsi bakso yang kalau dibagi 3 harganya 10 ribuan. Jadi ini tuh harganya 30 ribu, ya. Tapi saya tidak jualan, ya. Cukup kita setiap pagi kalau ada jam saya silakan diikuti, kemudian didengarkan, setelahnya baru dipraktekkan, ya. Baik, kita mulai. Sholat yang awal kita kerjakan itu adalah, saya izin berdiri, mohon maaf yang di belakang ya. Sholat yang pertama kali kita kerjakan setelah kita meluruskan shaf, ya, kemudian melihat tempat sujud, yang pertama kita kerjakan adalah niat. Niat. Kalau misalnya kalian terbiasa melafalkan niat secara lisan, silahkan. Tapi kalian cukup niatkan dalam hati bahwa kalian akan sholat, itu saya kira sudah sempurna. Karenanya ada orang ketika mau sholat itu sebelum memulai dia malah begojekan. Begojekan itu bahasa Indonesianya apa ya? Guyonan. Ya ada. Ya, karenanya untuk mempermudah kalian, ada yang namanya niat sholat itu memang dilisankan. Karena ada tipe manusia yang ketika pembatas antara belum sholat dan sholat itu dia biasa-biasa saja, ya. Jadi nanti ketika mau sholat agar fokus, pertama adalah lihat shaf kalian. Ketika shafnya sudah sempurna, sudah lurus, rapi dan rapat, maka yang kedua adalah fokuskan mata kalian ke tempat sujud, ya. Lantas gimana Ustadz cara melihat shaf sholat orang lain? Saya kira, ya, kalau orang itu cerdas, beda ya, orang pinter sama orang cerdas itu beda. Orang pinter itu 1 ditambah 1 memang jawabannya 2, tapi orang cerdas itu 1 ditambah 1 belum tentu hasilnya 2, itu orang cerdas, iya. Berarti berapa jawabannya Ustadz? Kamu bisa memikirkan sendiri. Orang cerdas itu bisa mencari jawaban sendiri. Karenanya ketika ada yang bertanya, kadang di sebelah saya, Ustadz, sing kuno softnya belum lurus Ustadz, gimana kita mau mulai? Orang cerdas itu memfokuskan dirinya sendiri untuk siap menghadap Allah. Ingat, ya, yang kita temui, yang akan kita ajak komunikasi itu bukan manusia, ya, bukan orang tua kita. Lebih di atas tersebut, kita aja kalau misalnya lagi ada tamu dari luar, siapapun itulah ya, orang penting, kita kan selalu bersiap-siap ya, topinya lengkap, bajunya rapi, kalau pakai sabuk ya harus dilihatkan, kemudian apalagi kalau jamnya HW harus lengkap atributnya, begitu seterusnya, ya. Tapi ketika waktu sholat, kita ini kan sedang akan komunikasi dan bertemu dengan zat yang memberikan kita kesempatan untuk hidup. Karenanya saya khawatir
ketika waktunya sholat dia bermain-main, justru yang saya khawatirkan adalah yang sholat ini tidak hanya hati dan jasadnya, yang sholat ini hanya jasadnya saja. Gimana itu? Jadi jasadnya ini sholat tapi pikirannya kemana-mana, ya. Terlihat sholat di masjid tapi hatinya ini mikirkan yang lain, tidak sedang memikirkan tentang doanya, berpikir bahwa dia sedang komunikasi sama Allah. Karenanya ketika sudah softnya lurus, kemudian dilihat sudah rapi, kalimat pertama yang harus terucapkan, ini ketika sholat sendiri ya, adalah kalimat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya satu kali dalam selama kalian mengerjakan sholat, karena setelahnya namanya adalah takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Pertemuan sebelumnya saya pernah katakan, kenapa kok namanya takbiratul ihram? Karena takbir ini adalah takbir yang mengharamkan segala aktivitas yang tidak boleh dikerjakan kecuali hanya gerakan sholat saja dan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Sekali lagi, takbiratul ihram itu adalah batas kita tidak boleh mengerjakan apapun, ucapan apapun selain gerakan sholat dan bacaan sholat yang ada di dalamnya. Artinya konsekuensi ini tidak boleh dibuat main-main. Ketika orang sudah takbir kok memudah-mudahkan untuk membatalkan sholatnya, maka hati-hati, ini bisa masuk kategori orang yang mempermainkan sholat, ya, mempermainkan sholat. Sudah mau ketemu sama Allah, minta sama Allah, bajunya pun tidak rapi, di sholatnya pun dimulai dengan main-main. Yang saya khawatirkan justru setelahnya tidak ada dampak baik yang akan merubahmu. Saya yakin, saya bisa berikan garansi juga, orang yang sholatnya benar pasti dia tidak akan berpikir untuk melakukan keburukan. Saya kasih contoh mudah ya. Ada orang sebelum sholat itu kan wudhu, ya. Sebelum wudhu, orang itu kalau cerdas, ya, pasti tidak akan dari lisannya itu melakukan atau mengucapkan keburukan. Contoh misalnya ya, sebelum wudhu itu terbiasa mengucapkan kata mutiara yang khas orang Surabaya, ya, atau kata mutiara-mutiara lain yang tidak layak untuk diucapkan, ya. Harusnya ketika sudah berwudhu itu tidak ada niatan ucapan seperti itu lagi, ya. Kemudian tubuh kita ini kan juga dalam kondisi sedang disiram oleh air wudhu, dibasuh oleh air wudhu. Maka harusnya orang yang cerdas ketika sudah wudhu masuk ke masjid, harusnya tangan, kaki, lisan, ya, itu tidak menyakiti orang lain karena sudah berwudhu, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta sama orang-orang yang bersuci? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sama orang-orang yang berwudhu? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang sama orang-orang yang taubat dan orang-orang yang suka bersuci atau mensucikan diri, ya. Jadi ada orang nih ya, saya itu lebih suka orang yang melakukan kesalahan, ya, tapi dia mengakui kesalahan. Sama satu lagi, orang yang melakukan kesalahan tapi ada kemauan untuk berbuat kebaikan. Karenanya saya itu kadang tidak suka ya, atau kadang juga tidak tega ya, ketika ada melakukan kesalahan kemudian harus dicela, kecuali kalau sudah nakalnya kenemenen, ya. Kadang kalau sudah kenakalnya kenemenen itu memang rasa sabarnya itu hilang, ya, rasa kasihannya itu sudah hilang. Karena yang namanya guru untuk anaknya itu memang harus dididik, ya. Ketika sudah dididik, diajari kok nggak paham-paham, maka tingkat setelahnya adalah diingatkan. Kalau dididik ini kan hanya melalui lisan, kalau diingatkan ini tidak hanya melalui lisan saja,
terkadang juga harus dengan tangan dielus-elus. Kalau masih nggak paham lagi dikageti, kalau masih nggak paham lagi diapakan kira-kira? Kalian sudah paham sendiri. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga seperti itu. Harusnya ketika kalian sudah berwudu, ya, kemudian dibantu dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau Asmaul Husna, orang yang cerdas itu dia akan mengikuti bacaan yang sedang dibacakan atau mengikuti bacaan Asmaul Husna yang harusnya terucapkan, ya. Jadi nanti ketika sudah takbiratul ihram, saya pengennya, karena saya melihatnya laki-laki, yang perempuan ini saya husnudzon saja ya, mudah-mudahan tertib-tertib ya, baik-baik, mengerjakan sholatnya pun serius-serius. Andaikan soft sholatnya bisa terlihat, andaikan ya, andaikan, tapi kan yang namanya sholat di tempat masjid saja satirnya di belakang ya, jadi nggak mungkin ya. Kalau di sini kan sebelahan. Yang paling sering adalah yang laki-laki ya, jadi sama-sama saling mengingatkan ya. Kalau saya mengingatkan itu tandanya berarti seneng ya, cinta, berarti peduli ya. Jadi kalau diingatkan ya nggak boleh ngamuk ya, karena mau ketemu sama Allah, mau komunikasi sama Allah. Karenanya saya paling tidak suka ya kalau ada orang mau sholat tapi main-main, nah, ya. Meskipun sekedar mengingatkan soft sholat, sudah fokus sama soft sholat kamu sendiri, fokus dengan barisan kamu sendiri, insya Allah yang lainnya ikut-ikutan ya. Sekali lagi, yang pertama yang kita kerjakan adalah takbiratul ihram. Ketika sudah takbiratul ihram, jangan sekali-kali membatalkan kecuali untuk udzur yang syar'i, contoh misalnya kentut ya, atau buang air kecil atau buang air besar yang tidak bisa ditahan boleh, atau misalnya terjatuhkan najis kemudian berwudu lagi boleh. Tapi kalau membatalkan sholat dikarenakan kalian bercanda, nah ya, memudah-mudahkan sholat, minta tolong hati-hati. Sekali lagi ya, Allah itu mengazab tidak hanya lewat lingkungannya, tapi bisa jadi lewat kamu sendiri. Contoh kecil dalam dunia pendidikan, misalnya diajari kok nggak iso-iso, nah ya. Yang kedua, barang-barangnya kok sering hilang. Yang ketiga, diajak ngomong sama temennya kok nggak paham-paham. Hati-hati, ini bentuk dari teguran dari Allah ya. Dikira azab itu selalu sesuatu yang besar, bencana alam, longsor, gempa bumi, petir. Kalian mau ketika melakukan sholat kemudian main-main, bencananya langsung azabnya langsung diberikan bencana? Mau? Yang salah satu tapi ikut semuanya. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan konsekuensi hukuman secara personal. Ketika personal itu sudah berubah menjadi kelompok, maka azabnya adalah secara bersamaan. Karenanya hati-hati. Saya yakin di Mugaru ini masih ada orang-orang baik. Kalau tidak ada orang baik, jadilah kamu salah satunya ya. Saya yakin di antara sekian banyak murid ini, paling yang bercanda dalam sholat itu paling cuma 1-2, yang lainnya insya Allah baik-baik semuanya ya. Karenanya nanti ketika sudah praktek sholat, yang mudah-mudah ini dijalankan ya. Saya lanjutkan, setelah takbiratul ihram, kalimat yang diucapkan adalah pengagungan, Allahu Akbar ya. Sekali lagi saya pernah ajarkan adapun mengenai cara takbir ya, saya sudah sampaikan. Silahkan ya, kalau misalnya disamakan dengan daun telinga atau sejajar dengan pundak, baik itu di samping seperti ini atau di depan seperti ini, semuanya ada riwayatnya ya. Bahkan di salah satu riwayat hadis Bukhari nomor 753 itu dikatakan bahwa ada satu sahabat namanya Khalal ya, ketika setelah berwudu kemudian mengerjakan sholat,
Rasulullah mengingatkan dan menyuruh Khalal ini untuk mengulangi sholatnya. Jadi Khalal ini mu'alaf, baru masuk Islam, kemudian mengerjakan sholat sendirian dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika dilihat, diingatkan sama Rasulullah, disuruh ngulang sholatnya, ya, disuruh berwudu lagi. Lihat ya, kadang Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran, ya, melalui sesuatu yang sangat ada di sekitarnya. Ya, jadi sahabat Khalal ini kemudian mengulang sholatnya lagi. Kata Rasulullah apa? Ulangi, sholatmu belum sempurna. Kemudian dengan kerendahan hati, Khalal ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh ma uhsinu sholati, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalimat fa'allimni ini menurut para ulama kalimatnya luar biasa. Kalau kita baca secara tafsir lafdhiyah atau maknawiyah, kita melihat bahwa cukup kalimat ajarkan kepadaku. Tapi di balik kalimat ajarkan kepadaku ini adalah sebuah kerendahan hati. Ketika kalian atau ketika kita semuanya tidak tahu dengan satu masalah, maka jangan malu untuk bertanya. Ketika kalian tidak tahu tentang satu ilmu, jangan pernah memendam sendiri hingga kemudian kalian tidak bertanya kepada orang yang berkompeten di bidangnya. Contoh, kalau misalnya pelajaran IPA, ya, harusnya nama biologi ini itu apa, kalau kalian tidak tahu bisa tanyakan ke gurunya. Jangan pernah merasa takut atau malu, ya. Begitupun tentang ibadah yang lainnya, tidak harus sholat, kalian bisa tanyakan. Kalau misalnya kalian merasa bahwa yang kalian temukan itu masih dipertanyakan, kalian bisa pastikan kepada guru-guru kalian atau ustadz-ustadz kalian. Tidak harus di sekolah. Kalau kalian punya guru les di rumah, silakan ditanyakan. Kalau kalian punya orang tua dan alhamdulillah orang tuanya tahu, silakan boleh ditanyakan. Tidak hanya dalam hal ibadah, dalam hal duniawi juga seperti itu. Baik, sekali lagi, Allahu Akbar. Ya, saya pernah bahas terkait dengan bagaimana cara sedekap. Ya, boleh sedekap seperti ini, saya contohkan. Allahu Akbar. Sedekapnya seperti ini boleh, ya, atau seperti ini juga boleh. Pilihannya ada dua, boleh di antara pusar dan dada, boleh sedekap di atas dada. Ya, lihat, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh. Yang bisa merasakan pusar dan dada hanyalah kalian. Jadi silahkan dipaskan sendiri, ya. Kemudian lihat pergelangan tangan, boleh seperti ini, Allahu Akbar seperti ini boleh. Lihat ya, pergelangan tangan. Atau boleh seperti ini, lihat. Ini seperti ini boleh, atau seperti ini juga sekalian. Ya, lihat ya. Sekali lagi saya praktekkan, Allahu Akbar boleh. Ini seperti ini. Satu lagi, Allahu Akbar boleh. Yang penting lihat pergelangan tangan ini bertemu dengan apa ini? Kalau saya menyebut dalam bahasa Jawa adalah etok-etok, ya, etok-etok pergelangan tangan yang ada di tangan. Jam tangan jangan dijadikan patokan, karena ketika jam tangan ini kita lepas atau ketinggalan, kita akan bingung patokan ini. Belum tentu juga setiap orang naruh jam tangan di tangan kiri. Jadi patokannya adalah seperti ini. Pergelangan tangan yang kanan di dalam bertemu dengan pergelangan tangan yang kiri di atasnya. Kalian bisa merasakan sendiri. Ya, silakan. Sekali lagi saya contohkan. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar boleh. Ada satu posisi, ya, ketika soft sholat kalian sempit. Ingat, ini posisi ini hanya dilakukan ketika soft sholat sempit. Ketika tidak sempit jangan dikerjakan. Contoh,
Allahu Akbar seperti ini. Karena kanan kirinya sempit sehingga dia mengalah dengan dirinya sendiri seperti ini. Ya, ingat. Seperti ini posisi di luar sholat, hal seperti ini sopan atau tidak? Tergantung, ya. Sopan ketika seorang bos melihat bawahannya seperti ini boleh, ya. Tapi bawahan melihat bos seperti ini sopan atau tidak? Murid seperti ini berbicara kepada gurunya, Pak, minta tolong PR matematika tadi nomor 15 jawabannya apa? Sopan atau tidak? Tidak. Bahkan ketika sholat hindari yang seperti ini, ya. Kecuali satu, kondisi soft kanan kirinya sedang penuh atau sedang sempit, boleh seperti ini. Selain seperti ini tidak boleh. Ya, mau seperti apa? Contohnya ini apalagi nggak boleh, ya. Ini bukan sholat, ya. Baik, ya, sudah paham tentang takbiratul ihram. Terakhir. Ketika sudah takbiratul ihram, lihat. Kalian sudah melihat tempat sujud, kemudian takbir, ya. Biasakan kalian mencari titik konsentrasi di tempat sujud kalian. Ingat sekali lagi, kenapa cicak itu disunahkan untuk dibunuh? Ada yang tahu? Jangan bilang karena jijik, ya. Kenapa cicak itu dibunuh? Karena suatu ketika pernah mengganggu Rasulullah. Memang saat itu di zaman Rasulullah penyebutannya bukan cicak, ya, tapi satu binatang yang kalau seperti sekarang kurang lebih bentuknya samalah dengan cicak, ya. Sekarang saya tanya, kalian sholat sendirian di rumah, kemudian ketika sudah takbir terdengar suara cicak, kalian berpikir sesuatu atau masih tetap konsentrasi? Sekali lagi saya tanya, ketika kalian sholat sendirian di rumah, kemudian sudah takbir Allahu Akbar, terdengar suara cicak, ya, kalian masih tetap konsentrasi atau justru kepikiran dengan suara cicak tersebut? Konsentrasi saya tidak yakin, ya. Kita tantang yang lebih besar lagi, sholat sendirian kemudian terdengar suara tokek di luar, kalian masih tetap konsentrasi atau terdengar suara tokeknya? Terdengar suara tokeknya. Suara cicak dan suara tokek kurang lebih 11-12 sama lah, ya. Karenanya kalian ketika sudah sholat cari pusat konsentrasi yang ada di tempat sujud kalian. Bebas mau apapun itu. Kalau kalian punya bolpen taruh di bawah, kemudian jadikan pusat konsentrasi boleh. Tapi ingat, tidak perlu bawa alat tulis atau uang hanya untuk tempat konsentrasi. Tempat konsentrasi itu banyak di tempat sujud, silahkan dicari sendiri. Ketika kamu bisa konsentrasi dengan tempat sujud tersebut, saya yakin kamu tidak akan terganggu dengan gangguan setan, baik wujudnya setan beneran atau manusia, ya. Baik, terakhir, ya. Saya akhiri materi tentang hari ini adalah tentang takbiratul ihram dan juga materi tentang sedekap. Selanjutnya, selain saya yang menjelaskan, mudah-mudahan nanti murid-murid khususnya yang laki-laki bisa langsung praktek ke depan, ya. Itu saja, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah sikap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.